Baiklah, di sini kami dari kelompok 11 mata kuliah manajemen mutu pendidikan. Nah, baiklah, di sini saya bersama rekan saya yakni Surya Anita akan menjelaskan isi makalah kami yang berjudul Akreditas untuk Penjaminan Mutu Eksternal. Baiklah, materi yang pertama itu yang saya akan jelaskan sendiri. Lanjut nanti materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yakni Surya Anita. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian penjaminan mutu. Nah, penjaminan mutu adalah kegiatan sistematik dan terpadu oleh suatu program pendidikan. Nah, penyelenggaraan suatu atau program pendidikan pemerintah daerah, pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan. Lanjut, yang poin B, konsep dasar mutu pendidikan. Dalam pengertian umum, mutu mengandung makna derajat keunggulan suatu produk atau hasil kerja, baik berupa barang maupun jasa. Nah, barang dan jasa pendidikan itu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan poin E tentang akreditasi sebagai penjamin mutu eksternal. Yang pertama, pengertian akreditasi. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu peranata sosial yang sangat penting dalam upaya mencerdaskan bangsa bagi terciptanya kehidupan masyarakat yang maju, demokratis, mandiri, dan sejahtera. Akreditasi didefinisikan sebagai suatu proses penilaian kualitas dengan menggunakan kriteria baku mutu yang ditetapkan dan bersifat terbuka. Akreditasi sekolah adalah kegiatan penilaian sekolah secara sistematis dan komprehensif melalui kegiatan evaluasi diri dan evaluasi eksternal untuk menentukan kelayakan dan kinerja sekolah. Dalam peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Madrasah atau Sekolah yang disingkat BAN-SM menyebutkan yang dimaksud akreditasi sekolah atau madrasah adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan suatu sekolah atau madrasah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh BAN-SM yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan peringkat kelayakan. 2. Tujuan akreditasi. Akreditasi dilakukan dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, mendapatkan bahan-bahan bagi usaha-usaha perencanaan pemberian bantuan dalam rangka pembinaan sekolah yang bersangkutan. Yang kedua, mendorong dan menjaga agar mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku. Ketiga, mendorong dan menjaga mutu tenaga kependidikan. Keempat, mendorong tersedianya prasarana atau sarana pendidikan yang baik. Kelima, mendorong terciptanya dan menjaga terpeliharanya ketahanan sekolah dalam pengembangan sekolah sebagai pusat kebudayaan. Keenam, melindungi masyarakat dari usaha pendidikan yang kurang bertanggung jawab. 7. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang mutu pendidikan suatu sekolah. Yang terakhir, memudahkan pengaturan perpindahan siswa dari sekolah ke satu ke sekolah yang lain. 3. Fungsi akreditasi. A. Untuk pengetahuan, yakni dalam rangka mengetahui bagaimana kelayakan dan kinerja sekolah dilihat dari berbagai unsur yang terkait, mengacu pada baku kualitas yang dikembangkan berdasarkan indikator-indikator amalan baik sekolah. B. Untuk akuntabilitas, yakni agar sekolah dapat mempertanggungjawabkan apakah layanan yang diberikan memenuhi harapan atau keinginan masyarakat. C. Untuk kepentingan pengembangan, yakni agar sekolah dapat melakukan peningkatan kualitas atau pengembangan berdasarkan masukan dari hasil akreditasi. D. Perlindungan masyarakat, maksudnya agar masyarakat memperoleh jaminan tentang kualitas pendidikan madrasah dan sekolah yang dipilihnya sehingga terhindar dari adanya praktek yang tidak bertanggung jawab. E. Pengendalian mutu, maksudnya agar sekolah dan madrasah mengetahui akan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya sehingga dapat menyusun perencanaan pengembangan secara berkesinambungan.
Penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga stakeholder memperoleh kepuasan. Penyelenggaraan akreditasi sebagai salah satu kegiatan peningkatan mutu eksternal pada hakikatnya ialah agar penyelenggaraan pendidikan dapat mencapai SNP atau yang disingkat Standar Nasional Pendidikan yang ditetapkan, dan pada gilirannya peserta didik dapat mencapai keberhasilan baik dalam penguasaan ilmu pengetahuan, keterampilan maupun dalam pembentukan kepribadian. Ada 4 unsur yang berperan dalam penjamin mutu oleh pihak eksternal adalah sebagai berikut. Yang pertama, penetapan SNP. Kedua, pemenuhan SNP dilaksanakan pada setiap satuan pendidikan dilakukan oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota, LPMP, dan instansi pembinaan pendidikan tingkat pusat. Yang ketiga, penilaian kelayakan satuan atau program pendidikan dilakukan dengan cara mengecek derajat pemenuhan SNP yang telah dicapai oleh satuan atau program pendidikan dengan mengacu pada kriteria SNP. Yang terakhir, penilaian hasil belajar dan evaluasi pendidikan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.